Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Angga Sibuan. Pemirsa, dari perkembangan kasus ledakan di SMA 72 Jakarta, dari 29 korban yang masih dirawat, 14 diantaranya dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Mayoritas korban yang dirawat mengalami gangguan pendengaran. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami, ada Konita Rahman dan juru kamera Syadam Ar-Rahman. Selamat siang Konita, bagaimana kondisi para korban saat ini? Ya, selamat siang Anggi. Untuk kondisi korban saat ini memang dikatakan oleh pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih untuk korban yang dirawat di ruang inap ini terpantau stabil, akan tetapi memang untuk keluhannya masih terkait dengan telinga berdengung, sehingga masih terjadi keluhan seperti gangguan pendengaran. Sementara untuk satu korban lainnya yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini masih berada di ruang ICU karena memang lukanya cukup parah dan masih ditangani langsung oleh dokter Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Sehingga untuk data pada hari ini masih ada 13 korban ledakan SMAN 72 Jakarta yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Sementara pada saat pasca ledakan dari SMAN 72 Jakarta Utara yang terjadi pada Jumat 7 November 2025 kemarin, memang ada 3 rumah sakit yang menerima pasien dari siswa yang ada di SMAN 72, yakni yang pertama ada Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang menerima total ada 43 pasien. Dan hingga saat ini sudah ada 30 pasien yang sudah diperbolehkan untuk pulang dan masih ada 13 pasien yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Sementara untuk rumah sakit lainnya yakni ada Rumah Sakit Yarsi yang menerima 15 pasien dan sudah ada 1 pasien yang diperbolehkan untuk pulang, sehingga masih ada 14 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Ini berdasarkan data dari posko pelayanan yang tertera di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, yakni data terakhir pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara untuk korban lainnya ini dilarikan ke Rumah Sakit Pertamina Jaya yang pada saat pasca ledakan ini menerima 7 pasien dan 6 pasien lainnya ini sudah diperbolehkan untuk pulang dan 1 pasien masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Sementara itu kemarin kami mendapatkan informasi bahwa untuk terduga pelaku ini sudah sadar karena terduga pelaku ini mengalami luka serius di bagian kepala. Akan tetapi memang hingga saat ini masih menjalani proses perawatan secara bertahap, lalu juga mengingat bahwa terduga pelaku ini masih dikategorikan di bawah umur, sehingga untuk penyelidikan lalu juga penanganan ini didampingi oleh Lembaga Perlindungan Anak karena agar sesuai dengan prosedur hukum dari pelaku yang di bawah umur. Sementara itu juga dari pihak Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini sudah mengkonfirmasi bahwa kemarin sudah ada 2 korban yang dirawat di ICU dan artinya ini sudah ada 1 korban yang sudah tidak di ICU karena berdasarkan informasi pada hari ini hanya ada 1 korban yang masih berada di ICU pada hari ini. Tadi kami mendapat informasinya sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Demikian Anggi. Konita Rahman, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan bahwa Densus 88 sedang mendalami keterkaitan terduga pelaku ledakan yang bergabung dengan jaringan teroris di media sosial. Sebelumnya, Kapolri Listio Sigit Prabowo menjelaskan bahwa akan ada penelusuran terkait dengan media sosial dari terduga pelaku yang berstatus ABH. Satuan kerja bukan hanya Polda Metro Jaya, ada Densus 88, ada Puslap 4 Mabes Polri, serta ada dari Polres Jakarta Utara. Gegana Brimob melakukan sterilisasi di lokasi kejadian mengingat temuan bahan peledak sehingga lokasi TKP harus steril sebelum dilakukan
olah TKP dari Puslap 4 Mabes Polri. Setelah itu melakukan pendataan dan pengolahan barang bukti dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri di Rumah Sakit Islam Jakarta tentang jumlah korban. Kami tekankan jumlah korban 96 orang. Saat ini yang dirawat berjumlah 29 orang. Dengan rincian 14 di Rumah Sakit Islam Jakarta, 14 di Rumah Sakit Yarsi, dan 1 di Rumah Sakit Pertamina. Sementara 67 orang lainnya sudah pulang ke rumah dalam kondisi lebih baik. Penyelidikan dan penanganan peristiwa ini, Polri melibatkan KPAI dan tim trauma healing. Mengingat adalah korban dan yang diduga melakukan suatu perbuatan adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Artinya masih dianggap berstatus anak. Harapan Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya berharap sekolah segera kembali normal dan aktivitas belajar bisa kembali pulih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.